Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam dimanapun berada, serta salam sehat dan tetap semangat peserta didik siswa-siswi kami dimanapun berada. Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan penjelasan tentang persiapan ujian sekolah. Wabil khusus pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang persiapan ujian sekolah bidang studi pendidikan agama Islam untuk sekolah dasar. Pertama sekali kisi-kisi umum. Kisi-kisi umum ujian sekolah pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah dasar untuk tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan bahwa materi-materi yang akan diujikan tersebut dimulai dari ada level kognitif, kemudian ada level kedua, aplikasi, kemudian ada level ketiga yaitu penalaran. Bapak Ibu sekalian serta anak-anak kami bahwa lingkup materi kita seperti biasa ada 5. Ada aspek Al-Quran, aspek akidah, aspek akhlak, aspek fikih, kemudian aspek sejarah peradaban Islam. Nah, untuk Al-Quran, pertama sekali untuk level pengetahuan dan pemahaman, itu Quran surah Al-Falaq dan Quran surah Al-Fil. Sedangkan untuk level akidah, sedangkan untuk materi akidah di level 1 ini, ada Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami'. Kemudian Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyun, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian iman kepada kitab Allah. Kemudian pada aspek akhlak, yang akan diujikan nanti adalah manfaat gemar membaca. Untuk fikih, tata cara bersuci, tata cara sholat dan bacaannya. Dan untuk sejarah peradaban Islam, kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam, kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ismail alaihissalam, dan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Ini materi yang barusan kita sampaikan, itu level kognitif, pengetahuan, dan pemahaman. Berada di level 1 nanti soalnya. Kemudian untuk level kedua, yaitu melaksanakan atau mengimplementasikan untuk materi Al-Quran, Quran surah An-Nasr dan Quran surah Al-Kautsar, Quran surah At-Tin dan Quran surah Al-Ma'un, Quran surah Al-Kafirun dan Quran surah Al-Maidah ayat 5, 2, 3 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 12-13. Maaf, Quran surah Al-Maidah ayat 2-3 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 12-13. Nah, kemudian untuk aspek akidah nanti Asmaul Husna, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Kemudian As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Kemudian iman kepada Rasulullah dan Rasul Ulul Azmi, kemudian iman kepada qada dan qadar. Untuk aspek akhlak pada level aplikasi ini, materi yang akan diujikan adalah perilaku hidup bersih dan sehat, perilaku tawadhu, ikhlas dan mohon pertolongan, perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian untuk aspek fikih pada level aplikasi nanti soalnya materinya adalah tata cara bersuci dari hadas kecil, kemudian sholat tarawih dan tadarus Quran. Sedangkan untuk aspek sejarah peradaban Islam yang akan diujikan pada level aplikasi nanti itu kisah keteladanan Wali Songo, kemudian kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian dan anak-anak kami semuanya, pada level penalaran, level kognitif untuk penalaran itu level 3,
lingkup materi di 5 aspek ini. Pertama di Al-Quran nanti untuk penalaran itu yang akan diujikan nanti Quran surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, Quran surah An-Nas dan Al-Asr, Quran surah At-Tin dan Al-Ma'un, Quran surah Al-Kafirun, Quran surah Al-Maidah ayat 2-3 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 12-13. Kemudian untuk level akidah di penalaran nanti Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adl dan Al-Azim. Kemudian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir. Sementara untuk aspek akhlak nanti akan diujikan sikap santun dan menghargai teman baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat sekitar. Kemudian perilaku saling menghargai sesama manusia dan sikap toleran terhadap sesama dan simpatik terhadap sesama. Untuk aspek fikih di penalarannya nanti ada zikir dan doa setelah sholat, hikmah ibadah sholat, hikmah puasa Ramadan, hikmah zakat infak dan sedekah. Sedangkan sejarah peradaban Islam nanti akan diujikan di materi penalaran ini adalah kisah keteladanan Luqman alaihi salam, kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian serta anak-anak kami semua, kita akan menjelaskan tentang kisi-kisi berindikator. Nah, kisi-kisi berindikator nanti untuk materi-materinya, materi-materi tentang kisi-kisi penulisan soalnya nanti Bapak Ibu sekalian dan anak-anak kami, materi yang akan diujikan ini yaitu Quran surah Al-Ikhlas, penalaran level 3, Quran surah An-Nas, penalaran, Quran surah An-Nasr, kemudian Quran surah Al-Fil, Quran surah At-Tin, Al-Ma'un, Quran surah Al-Kafirun, Quran surah Al-Hujurat ayat 12-13, kemudian Asmaul Husna Al-Khaliq. Ini di antara indikator soalnya. Contohnya disajikan terjemah ayat Quran surah Al-Fil, peserta didik dapat menentukan ayat yang sesuai. Disajikan ilustrasi perilaku dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut berdasarkan makna Quran surah Al-Kafirun. Disajikan beberapa perilaku kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Khaliq. Indikator-indikator ini akan dilengkapi oleh para pembuat soal, Bapak Ibu guru pembuat soal di provinsi, di kabupaten kota, di kecamatan masing-masing. Kemudian Bapak Ibu sekalian dan anak-anak kami semuanya, materi tadi diambil dari setiap kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Seperti Al-Ikhlas, itu materi PAI kelas 1, An-Nas, materi PAI kelas 2, Nasr, materi PAI kelas 3, Al-Fil, materi PAI kelas 4, dan seterusnya. Kemudian, Asmaul Husna Al-Alim diambil dari materi PAI kelas 3. Kemudian Al-Basir, materi PAI kelas 4. Kemudian Al-Qayyum, materi PAI kelas 5. Iman kepada kitab Allah, materi PAI kelas 5. Iman kepada malaikat Allah, materi PAI kelas 4. Contoh indikatornya, disajikan narasi tentang tugas malaikat, peserta didik mampu menentukan nama malaikat yang sesuai dengan tugasnya. Kemudian nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi, itu materi kelas 5. Kemudian Al-Muqtadir, Asmaul Husna Al-Muqtadir, materi PAI kelas 6. Kemudian iman kepada hari akhir, materi PAI kelas 6. Iman kepada qada dan qadar, materi PAI kelas 6. Perilaku hidup bersih dan sehat, materi PAI kelas 2. Perilaku ikhlas, materi PAI kelas 3. Disajikan deskripsi tentang perilaku ikhlas, peserta didik dapat mengimplementasikan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Itu diantara contoh indikator soalnya. Kemudian perilaku amanah, materi PAI kelas 4. Kemudian manfaat gemar membaca, materi PAI kelas 4. Sikap santun,
materi PAI kelas 4, perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, PAI kelas 4, patuh kepada orang tua, itu materi PAI kelas 5, perilaku saling menghargai sesama manusia, materi PAI kelas 5, kemudian sikap toleran, sikap simpatik terhadap sesama, materi PAI kelas 6, kemudian tata cara bersuci, itu diambil dari materi kelas 1, tata cara sholat dan bacaannya, diambil dari materi kelas 2, zikir dan doa setelah sholat, hikmah ibadah sholat, diambil dari materi kelas 3, tata cara bersuci dan dari hadas kecil, materi kelas 4, hikmah puasa Ramadan, sholat tarawih, itu diambil dari materi kelas 5. Kemudian Bapak Ibu sekalian dan anak-anak kami semua, materi infak diambil dari materi kelas 6, kisah teladan Nabi Adam alaihissalam dari kelas 1, kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, kelas 3, kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, kelas 4, kisah keteladanan Wali Songo, juga di kelas 4. Kemudian di kelas 5, materi kelas 5 nanti ada kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, kisah keteladanan Luqman alaihissalam. Kemudian untuk materi kelas 6 diambil juga materi yang akan diujikan nanti, kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Di antara contoh indikator soalnya nanti disajikan narasi tentang kisah keteladanan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, peserta didik dapat menemukan keteladanannya sesuai dengan narasi tersebut. Begitu juga tentang keteladanan Nabi Adam, disajikan kisah singkat perjuangan Nabi Adam alaihissalam, peserta didik menentukan sikap keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Bapak Ibu sekalian serta anak-anak kami semuanya, kita lihat pemetaan sebaran soal berdasarkan kelas, aspek, dan level kognitif. Untuk sekolah dasar ini kita lihat di sini bahwa persentasenya untuk kelas 1 itu jumlah soalnya ada 3, itu pilihan ganda sekitar 7%. Kelas 2 itu ada 4 butir soal, ada 9%, itu pilihan ganda. Kemudian ada 6 butir soal diambil dari materi kelas 3, lebih kurang 13%, 10 butir soal dari kelas 4 atau 22%, 11 soal dari kelas 5, lebih kurang 24,5%, dan 11 soal dari kelas 6, lebih kurang 24,5%. Nah, dari 10 butir soal kelas 4 itu 9 pilihan ganda, 1 uraian. Kemudian dari 11 butir soal dari kelas 5 itu 8 pilihan ganda, 3 uraian. Kemudian dari 11 butir soal dari kelas 6 itu 10 butir soal pilihan ganda dan 1 uraian. Jadi dapat dilihat total soal itu ada 45 butir, 40 butir soal pilihan ganda, 5 butir soal itu uraian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pemetaan soal berdasarkan aspek PAI untuk Al-Quran itu ada 8 butir soal. Dengan rincian, kelas 1 ada 1, kelas 2 ada 2 butir, kelas 3 ada, kelas 2 ada 1 butir, kelas 1, 2, 3, 4 masing-masing 1 butir soal, kelas 5 dan 6 masing-masing 2 butir soal, atau lebih kurang 18% untuk aspek Al-Quran. Kemudian untuk aspek akidah ada 10 butir soal atau lebih kurang 22%. Diambil dari kelas 2 dan kelas 3 itu masing-masing 1 butir soal, kelas 4 2 butir soal, kelas 5 dan kelas 6 itu masing-masing 3 butir soal. Untuk aspek akhlak itu butir soalnya ada 10 butir soal atau lebih kurang 22%. Itu untuk diambilkan dari kelas 2, kelas 3 masing-masing 1 butir soal, kelas 4 ada 4 butir soal, dan kelas 5, 6 ada masing-masing 2 butir soal. Untuk aspek fikih ada 8 butir soal atau lebih kurang 18%. Untuk kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 6 itu masing-masing 1 butir soal,
Sedangkan kelas 3 dan kelas 5 itu aspek fikihnya ada masing-masing 2 butir soal. Kemudian untuk sejarah peradaban Islam itu ada 9 butir soal atau lebih kurang 20%. Kelas 1 ada 1 butir, kelas 3 ada 1 butir soal, kelas 3 ada 1 butir, maaf, kelas 4 ada 2 butir soal, kelas 5 ada 2 butir soal, dan kelas 6 ada 3 butir soal. Jumlah total soal 45 butir. Dengan rincian bisa kita lihat di bawah ini, bahwa dari kelas 1 ada 3 butir, kelas 2 ada 4, kelas 3 ada 6, kelas 4 ada 10, kelas 5 ada 11, dan kelas 6 ada 11. Kemudian pemetaan level kognitifnya berdasarkan kelas dapat dilihat di sini Bapak Ibu sekalian. Kelas 1 ada 3 butir soal 7%, level 1 ada 2, level 3 ada 1. Kemudian kelas 2 ada 4 butir soal atau 9%, level 1 ada 1, level 2 ada 2, dan level 3 ada 1. Kemudian untuk kelas 3 ada 6 butir soal atau 13%, level 1-nya ada 2 butir, level 2 ada 2 butir soal, dan level 3 ada 2 butir soal. Kemudian untuk kelas 4 ada 10 butir soal atau 22%, level 1-nya ada 3 butir soal, level 2 ada 4 butir soal, level 3 ada 3 butir soal. Dari kelas 5 ada 11 butir soal, 24,5%, level 1-nya ada 2 butir, level 2 ada 5 butir soal, dan level 3 ada 4 butir soal. Dan kelas 6, dari materi kelas 6 itu ada 11 butir soal atau 24,5%, level 2-nya ada 3 butir soal, level 3 ada 8 butir soal. Ini rincian daripada pemetaan level kognitif berdasarkan kelas. Kemudian pemetaan soal berdasarkan aspek PAI dan level kognitif setiap kelas bisa dilihat di sini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjutkan lagi pemetaan soal berdasarkan aspek PAI dan level kognitif setiap kelasnya. Bisa dilihat di sini. Kemudian lagi pemetaan soal berdasarkan aspek PAI dan level kognitif setiap kelas juga. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, pemetaan soal berdasarkan aspek PAI dan level kognitif ini Al-Quran di kelas 1, level 3 jumlahnya 1 gitu. Nah, rincian-rincian ini barangkali bisa kita jadikan sebagai pedoman bagi pembuat soal nanti, supaya nanti panduan ini bisa kita bikin soal berdasarkan panduan-panduan yang sudah ada. Dan pastinya kami akan kirimkan file ini kepada Bapak Ibu semua dan kepada anak-anak kami yang membutuhkan juga, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kemudian lanjut untuk kisi-kisi ujian praktek di sini untuk sekolah dasar tahun ajaran 2021-2022. Singkat saja, mungkin Bapak Ibu sekalian, untuk ujian praktek bisa kita lihat di sini bahwa untuk ujian praktek nanti ada aspek Al-Quran. Di sini dijelaskan melafalkan Quran Surah Al-Fatihah, Quran Surah Al-Ikhlas dengan benar dan jelas, menunjukkan hafalan Al-Fatihah, Al-Ikhlas dengan benar dan jelas, melafalkan An-Nas, Al-Asr dengan jelas, menunjukkan hafalan An-Nas dan Al-Asr dengan benar dan jelas, membaca Al-Falaq dan Al-Fil, menuliskan kalimat dalam Quran Surah At-Tin dan Al-Ma'un dengan benar, kemudian menunjukkan hafalan Al-Kafirun, Al-Maidah ayat 2 dan 3, ayat 2 sampai 3, Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 dengan lancar. Untuk aspek fikih, mempraktikkan wudhu dan doanya dengan tertib dan benar, mempraktikkan sholat dengan tata cara dan bacaan yang benar.
Nah, di sini indikatornya sudah jelas disampaikan Bapak Ibu sekalian. Ini materinya ada di kolom ini. Kemudian untuk indikatornya peserta didik dapat membaca, menulis, dan menghafalkan satu surat pilihan atau ayat pilihan dari Quran surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Asr, Al-Falaq, Al-Fil, At-Tin, Al-Ma'un, Al-Kafirun, Al-Ma'idah, dan Al-Hujurat dengan ayat yang sudah ditentukan. Kemudian peserta didik dapat mempraktikkan wudhu dengan baik dan benar. Peserta didik dapat mempraktikkan azan dan iqamah dengan benar. Peserta didik dapat mempraktikkan sholat wajib dengan tertib tumak ninah dengan benar tentunya. Itulah yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, penjelasan tentang persiapan daripada ujian sekolah untuk tingkat SD, ujian sekolah PAI untuk tingkat SD, mata pelajaran PAI, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.